Maka kalau kita ngaku sebagai umatnya Rasulullah, itu hendaknya tidak dilakukan. Karena itu menunjukkan sikap iman kita. Tadi sudah saya bacakan ayatnya dalam surat Al-Kahfi. Lihat di ujung-ujung akhir surah ada Allah menyatakan innalladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sesungguhnya orang yang beriman dan imannya itu dilakukan dengan amal soleh semata-mata dilandasi karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah mempersiapkan hidupnya untuk tempatnya di surga firdaus. Itu kan janjinya Allah. Lah Allah itu la yukhliful mi'at, tidak pernah menyalahi janjinya. Maka sampean dan saya manakala kita beribadah, di dalam ibadah itu semata hanya karena Allah, maka ibadah itu kita serahkan hanya kepada Allah. Jangan sampai di dalam kita beribadah ada unsur menyandingkan Allah dengan yang lainnya. Kalau sampai itu terjadi, menjadi rusak dalam diri kita. Ini pentingnya sebuah tauhid yang harus kita selalu ada pada diri kita. Maka di dalam Abu Musa al-Asy'ari, ahli kalam, ahli fikih, ahli tauhid, ilmu kalam, yang dipakai sebagai rujukan bagi ahlus sunnah wal jamaah, itu membagi sifat iman kita. Iman itu ada yang bersifat iman ijmali, ada yang bersifat tafsili. Iman yang bersifat ijmali itu iman yang secara global mengakui dan meyakini tidak ada yang berhak dituhankan kecuali Allah, dan Allah memiliki sifat yang maha sempurna, dan Allah terlepas dari sifat kekurangan. Itu namanya iman ijmali. Tapi iman yang bersifat tafsili, kita harus meyakini bahwa pada diri Allah ada sifat-sifat wajib yang kita percayai, yang kita kenal dengan sifat 20 itu. Ada wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadisi. Nah, itu ada. Allah wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadisi, qiyamuhu bi nafsihi, wahdaniyat, kudrat, iradat, ilmun hayat, sama basor, kalam kaunuhu qadiron muridan, wa kaunuhu aliman hayyan, sami'an basiron mutakaliman. Harus hafal semuanya, itu harus ngerti itu. Sudah hafal kira-kira, sudah tahu kita. Sifat wujud di wajib 20 itu sudah tahu itu. Nah, artinya kalau nggak tahu ya tadi yang ijmali tadi. Jangan ada di dalam hati kita itu satu perasaan bahwa Allah memiliki kekurangan. Kalau sampai di dalam diri kita ada mensifati bahwa Allah memiliki kekurangan, berarti iman kita menjadi rusak. Allah itu sifatnya maha segala-galanya. Ini harus dijaga. Terjadinya seperti virus begini nih, harus menjadikan diri kita semakin kokoh iman kita. Bukan justru bergeser iman kita lepas dari Allah, tapi justru kita beralih menjadi iman terhadap corona. Lah kan begitu, semakin kokoh. Cuman di dalam kehidupan kita manusia ada punya kewajiban. Ya tadi saya katakan, kewajiban bagi orang mukallaf. Taklifi tadi, apa itu namanya? Ikhtiar. Jadi ikhtiar ini menjadi kewajiban kita yang sering kali saya katakan. Lah, ikhtiar itu semuanya karena perintah datang dari Allah, maka di dalam berikhtiar selalu disandarkan hanya kepada Allah. Sehingga dengan itu iman kita menjadi kokoh. Jadi kita bukan takut karena coronanya, tapi kita ikhtiar untuk menjaga diri jangan sampai kita termasuk orang yang kena corona. Lalu ikhtiar kita karena kita diantaranya hendaknya menjadi manusia yang menimbulkan satu dengan yang lainnya berbuat baik, maka kita lalu berupaya menurut ahlinya. Nah gitu. Dengan corona yang ada ini kita diperintahkan untuk bermasker. Lah bermasker itu berarti kita menjaga diri jangan sampai diri kita menimbulkan mudarat terhadap yang lainnya. Ikhtiar.
Kan sekarang banyak orang diomongi begitu ikhtiar. Itu Pak, buktinya itu gubernur aja ikhtiar jago kena juga. Nah, jadi akhirnya keimanannya malah ditukar dengan itu. Padahal ikhtiar itu tidak menentukan, tapi ikhtiar itu sebagai wujud ketaatan kita. Ini harus digarisbawahi. Ikhtiar itu sebagai wujud ketaatan kita. Sehingga kalau kita sudah menjadikan diri hamba yang selalu taat, kita dimasukkan oleh Allah mudah-mudahan menjadi hamba yang pandai bersyukur. Wattaqullaha la'allakum tashkurun. Nah itu. Maka dalam akhir surat Al-Kahfi disebutkan oleh Allah, siapa yang kepingin kita menghadap kepada Allah, di dalam ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita hendaknya di dalam ibadah jangan sekali-kali menyandingkan Allah dengan sesuatu. Itu harus dijaga. Nah, kalau enggak nanti kita menjadi orang yang rusak tauhid kita. Kita seolah-olah berikhtiar tapi justru tidak kita jaga tauhid kita, menjadi rusak diri kita. Cuman kita memahami tauhid tadi jangan sekali-kali menyamakan dengan makhluk. Contoh, Allah itu memiliki sifat namanya sam'un, maha mendengar. Sampean juga mendengar, Allah juga mendengar. Jangan sampai dalam diri kita punya perasaan bahwa mendengarnya Allah itu sama dengan mendengarnya kita makhluk ini. Sebab apa? Sebab makhluk yang bernama manusia seperti kita dan sebagainya itu mendengarnya menggunakan alat. Ada sebab menggunakan telinga. Sampai ada yang diberi telinga saja tidak bisa mendengar. Padahal sudah ada telinganya. Tapi Allah mendengarnya tidak menggunakan alat. Allah mendengar dengan dirinya sendiri. Berarti sama-sama. Nah, ini yang menjadi salah. Berarti menyamakan sifatnya Allah dengan manusia atau dengan makhluk. Ini merusak keimanan kita. Begitu juga Allah alimun, maha mengetahui. Jangan nanti kita juga melihat, Allah juga melihat, basirun. Akhirnya sampai dasarnya menyatakan, oh Allah melihat, saya juga melihat. Padahal melihatnya Allah tanpa ada sesuatu, tapi melihat kita adanya. Karena Allah itu ada dengan dirinya sendiri. Harus diawasi tauhid itu. Yang nanti akan membawa tauhid ini. Maka itu mohon maaf. Non muslim mungkin karena dapat hidayah dan sebagainya lalu ngomong dengan sampean, saya mau masuk Islam. Sampean tanyai masuk Islam betul. Saat itu juga langsung sampean Islamkan. Enggak usah menunggu, ayo besok ke mana Islamic Center atau besok ke Masjid Raya. Tidak boleh. Saat itu sampean Islamkan. Kalau sampai itu dia meninggal, sampean yang berdosa. Itu saking pentingnya. Ini tauhid itu. Jadi ketika sampean punya teman sampean tadi non muslim, lalu dia menyatakan diri mau masuk Islam, segera masukkan Islam, langsung ajak. Nggak usah pakai dulu nunggu mandi, dimandii dulu, nggak usah. Nanti pas mandi mati belum la ilaha illallah, dosa sampean. Langsung saat itu ajak baca 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Terus dibacakan artinya, lalu kan ayo besok. Tapi ini sudah dalam keadaan iman, sudah dalam keadaan Islam. Jangan ditunggu waktu. Kalau tunggu waktu, belum sempat mengucapkan 2 kalimat syahadat karena sampean janjii, sampean berdosa. Itu hukum itu demikian itu. Tidak boleh untuk dibiarkan. Karena apa? Karena dengan masuknya iman itu berarti bisa untuk menghapus segala dosa. Maka la ilaha illallah itu menghapus segala dosa. Sementara orang yang mendapatkan hidayah sampai tunda. Ini nggak boleh dalam Islam.
Alhamdulillah kita diberikan oleh Allah bertemu dengan bulan Rajab. Mudah-mudahan sekali lagi kita semuanya diberikan oleh Allah kekuatan. Sama dengan sampean, mohon maaf. Maka hadis yang muncul dari Sayyidah Aisyah, Rasulullah Mi'raj melihat Allah, berhadapan dengan Allah. Aisyah itu betul-betul menolak. Menolaknya karena dilandasi dengan keimanan. Sebab kalau Rasulullah berhadapan langsung dengan Allah, berarti Allah ini berbentuk. Kalau Allah berbentuk berarti kita mujasimah. Sampean belajar tauhid Ahlussunnah wal Jamaah, tahu-tahu sampean meyakini bahwa Nabi Isa alaihissalam itu tidak dibunuh, tidak disalib, tidak dimatikan, tapi dia diangkat oleh Allah. Diangkatnya sampai membayangkan bahwa Nabi Isa diangkat lalu duduk di sisi Allah. Berarti kalau begitu sampean mengatakan itu tauhid sampean, tauhid sama dengan tauhidnya orang Nasrani. Coba bayangkan. Jadi tauhid ini di hati. Jangan sampai ada sesuatu yang menimbulkan Allah itu bisa kita wujudkan atau imajinasi atau khayalkan. Karena Allah itu memiliki sifat yang namanya laisa kamislihi syai'un. Allah itu tidak sama dengan sesuatu. Maka jangan sampai, ini tauhid penting saya sampaikan kepada kita. Jadi sifat 20 diwahami, wujud Allah adanya tidak sama dengan adanya sampean. Kalau adanya Allah itu ada dengan biwujudihi, wujudnya Allah adanya dengan dirinya sendiri, tapi kalau saya dan sampean ini adanya bighoirihi, ada sebabnya. Lah wujudnya Allah itu sifatnya kidam. Kidam itu dahulu, artinya tidak ada yang mendahului Allah. Mustahil akal kita menerima kalau Allah itu ada yang mendahului. Jadi kalau Allah ada yang mendahului, berarti Allah kalah. Berarti bukan kuasa. Maka Allah bersifat kidam. Sementara sampean dan saya tidak termasuk itu. Nah, ini harus betul-betul difahami. Wujudnya Allah, dahulunya Allah memiliki sifat yang namanya bako, kekal. Nah ini dalam Quran disebutkan kullu syai'in halikun illa wajhah. Tuh, segala sesuatu itu pasti musnah, pasti hancur kecuali Allah. Tetapi makhluk yang dikehendaki oleh Allah menjadi bakok, menjadi kekal, itu haknya Allah, irodahnya Allah. Maka Allah memiliki sifat namanya irodah, maka maha berkehendak. Ini dijaga. Surga, neraka itu makhluk yang secara umum Al-Quran makhluk yang diantaranya sesuai dengan janji Allah diabadikan oleh Allah. Kenapa? Karena surga dan neraka digunakan untuk memberikan balasan terhadap hamba-hambanya. Kan begitu masalahnya. Tapi menjadinya bakok, menjadinya kekal surga dan neraka itu bukan karena nerakanya, bukan karena surganya, tapi karena dikehendaki oleh Allah. Makanya Allah maha berkehendak, irodah. Ini harus dijaga. Jangan cuma satu saja, kullu syai'in halikun illa wajhah. Lalu sampean, wah enggak ada neraka, hancur, surga juga hancur. Karena dalam Quran disebutkan semuanya akan hancur, akan binasa kecuali Allah. Lalu sampean enggak percaya nanti ada surga dan neraka. Maka itu kalau di dalam mentalkin orang yang meninggal itu diingatkan al jannatu haq wan naru haq. Sering mendengarkan itu. Orang-orang yang talkin itu mentalkin di atas kuburan, setelah kuburan itu tutupi selesai semuanya sudah, lalu ditalkin. Di antaranya diingatkan man rabbuka madinuka. Nanti diingatkan al jannatu haq wan naru haq. Nah itu surga itu betul adanya, neraka itu betul ada. Diberikan oleh Allah kepada hambanya yang taat ketika hidupnya di dunia. Neraka diperuntukkan bagi hambanya yang selalu membiarkan dirinya. Jangan begitu. Dari yang sampean sudah punya pandangan
Maka masih bersih ini dalam diri kita. Apabila kita melakukan perbuatan itu dilihat orang banyak itu malu, maka perbuatan itu jangan dilakukan dikala kita dalam keadaan sendiri. Jadi ketika kita dilihat orang lain berbuat itu malu perbuatan itu, maka perbuatan itu jangan. Itu rumus-rumus yang harus kita gunakan. Karena apa? Dikala kita orang banyak dan dikala kita sendiri, selalu kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara orang yang beriman, di dalam dia beramal bukan karena banyak, bukan karena sedikit, bukan karena dilihat oleh orang banyak, bukan karena dilihat oleh dirinya sendiri, tapi dirinya di dalam beramal tuh merasa senantiasa diawasi. Karena Allah maha melihat tadi. Kalau udah ditanamkan, menjadikan diri kita orang yang semakin sadar tentang kehidupan kita. Innalladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha khiwala. Sampai seterusnya baca itu ketemu nanti surat Al-Kahfi itu. Itu janjinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka semua yang dilakukan, yang dialami orang yang beriman itu, manakala semuanya disandarkan kepada Allah, nilainya ibadah. Maka itu ibadah ada yang mahdhoh, ada yang ghairu mahdhoh. Saya bacakan hadisnya. Hadis riwayat Hakim. Kalau sudah ini pengulangan. Kata Rasulullah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zolimin arba'ina marrotan famata fi marodi uzunubihi rawahul Hakim. Kata Nabi, manakala seorang muslim karunia Allah itu diberi cobaan oleh di dalam sakitnya itu dia ikhlas ridho, sadar bahwa itu adalah ketentuan Allah. Dengan keridhoannya itu, lalu dia senantiasa berzikir di hadapan Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zolimin. 40 kali. Arba'ina marrotan. Tiap hari saya baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zolimin. Maka tahu-tahu di dalam sakit kita tuh menimbulkan kematian. Famata fi marodihi. Kemudian mati dalam keadaan sakitnya. Maka matinya itu kata Nabi diberi oleh Allah balasan pahalanya orang yang mati syahid. Hadis riwayat Hakim. Maka orang mukmin sakit itu menjadi nilai tambah. Tapi sakit yang dilandasi ikhlas mata karena Allah. Maka ujung-ujungnya itu hanya karena Allah. Ini ditata. Sebanyak apapun kita berbuat baik, kalau tidak maka ibadah kita atau kebaikan kita hanya berlaku di hadapan makhluk saja, tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dijaga. Sakit itu sakit. Sekarang ini kan musim orang sakit, musim orang sakit. Saya sendiri juga kurang sehat, gatal ini. Kurang sehat. Ada yang sakit lalu sekaligus meninggal itu. Kalau sudah meninggal nanti tidak lagi dibawa di tetangganya, keluarganya, tidak berani dekat. Ya kan? Langsung nanti dari rumah sakit dibawa ke Tanah Merah sana. Nanti kalau tetangganya atau keluarganya datang, paling melihat dari jauh aja. Keluarga yang dicintai ketika dia mati dalam keadaan sakit karena kena COVID, nggak berani dekat. Coba. Lalu pertanyaannya, yang siapa yang semestinya selalu dekat dengan kita? Kalau kita orang yang beriman menyadari ketika dalam kondisi apapun kalau kita selalu iman kepada Allah, Allah tidak akan. Makalah hambaku mendekat dengan aku sehingga aku lebih dekat lagi, lebih dekat lagi, lebih dekat lagi. Maka sampai Rasulullah mengatakan, lalu dia ikhlas karena Allah Subhanahu illa anta
Tidak ada yang berhak aku tuhankan kecuali Engkau ya Allah. Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah. Inni kuntu minaz zalimin. Sesungguhnya hambamu ini tergolong orang yang zalim. Kita senantiasa berkata di hadapan Allah, Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta. Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Di dalam 40 kali. Famata fi marodi, lalu dia mati. Allah kata Nabi, pahala sama dengan pahalanya orang yang mati syahid. Coba bayangkan. Tapi sebaliknya, apabila dia di dalam sakitnya itu ikhlas karena Allah, lalu dengan ikhtiar, kewajiban yang tadi sudah saya landasi hidup, ikhtiar, ya berobat. Lalu dia percaya bahwa yang memberi sembuh bukan obat, tapi Allah. Maka dia diberi oleh Allah kesembuhan. Maka sembuhnya ini dari sakitnya itu, maka sakit yang dialami itu kata Nabi berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim, sakitnya itu menjadi pelebur penghapus dosa. Coba bayangkan. Jadi orang mukmin tuh sakitkah itu bermanfaat, sehat pun bermanfaat. Ini tergantung semuanya daripada iman itu. Maka di dalam kondisi yang demikian kita jaga iman kita. Loh, kalau kita jaga dalam iman kita ketika kita sehat, sebelum datangnya sakit, kita sadar bahwa sehat itu semua karunia Allah. Nanti sakit kita semuanya juga tahu bahwa itu takdir kodoknya Allah. Malah Allah dalam hadis qudsi mengatakan, siapa yang tidak percaya dengan kodok kodarku, siapa yang tidak yang menolak kodok dan kodarku, tidak menerima kodarku, takdir baik, takdir buruk itu, kata Allah, hendaknya mencari Tuhan selain aku. Coba bayangkan. Dan silahkan untuk keluar dari bumiku. Ini bumi langit seisinya miliknya Allah. Fir'aun ngaku Tuhan. Fir'aun muncul sesudah bumi ada. Isa, Nabiullah Isa alaihissalam yang dianggap sebagai Tuhan oleh kelompok orang-orang yang mengaku dirinya orang Nasrani, itu Isa ada sesudah bumi itu ada. Pertanyaannya dalam akal kita bertanya, pantaskah Tuhan itu ada sesudah bumi? Lalu kalau begitu siapa yang menciptakan bumi? Timbul pertanyaan. Maka ketika akal kita tidak menerima, muncul hal-hal yang merusak di dalam iman kita. Maka itu jamaah sekalian, saya mengingatkan kepada kita semuanya, nanti tolong dibuka di rumah nanti Al-Quran surat Al-Kahfi, di ujung-ujung ayat itu, kalau nggak salah 3 ayat dari yang terakhir itu, innalladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha khiwala kullau kanal bahru midatan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada. Sekiranya air laut dijadikan oleh Allah menjadi tinta, dahan-dahan cabang-cabang yang ada di dunia itu dijadikan sebagai penanya, dipakai untuk menulis ayat Allah, habis lalu dibuatkan seperti itu lagi, tidak akan cukup untuk menulis kalimatnya Allah. Kalimat Allah, firman Allah yang ada di dalam Al-Quran yang terdiri dari 6.660 ayat lebih ini, itu sifatnya global. Lalu ada yang memberi pengertian lewat Rasulullah, makanya mufasir adalah Rasulullah. Nah, ini perlu untuk kita pahami dalam kehidupan kita. Maka itu Rasulullah mengingatkan dengan sampean dan saya di dalam menjalani hidup itu hendaknya betul-betul faham likulli syai'in hikmatun. Setiap sesuatu itu pasti memberi hikmah, ada membawa manfaat, ada hikmahnya. Pertanyaannya muncul, bagaimana sesuatu itu bisa menjadi hikmah kalau kita sendiri tidak mengetahuinya? Itu masalahnya. Nah, karena ilmu inilah yang menjadikan hal yang pokok supaya kita betul-betul
Faham. Apalagi sekarang ini saya sudah berulang kali itu. Sudah masuk Mas Isya. Kalau diteruskan panjang. Ya sudah sampai di sini aja. Nah, waktunya sudah habis ya. Nah, nanti kalau kelamaan sampean nggak tambah ikhlas, tambah gerutu. Kelawasan ini. Nah, jadi lebih bagus ya kita tutup, dan saya cuma mengingat berupaya untuk memperbaharui iman. Rasulullah ketika ditanya caranya untuk memperbarui iman, Rasulullah menjawab, hendaknya kita memperbanyak untuk berzikir kalimat la ilaha illallah. Maka la ilaha illallah itu dikatakan seutama-utamanya zikir. Afdhalul zikri fa illallah. Mudah-mudahan dengan kita selalu la ilaha illallah, hidup kita senantiasa dihiasi iman, mati pun tetap dalam keadaan membawa iman. Sehingga dengan itu kita menjadi orang yang mati dalam keadaan husnul khotimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya mujibas sa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa yaqinan shadiqan wa rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tasba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita akhiri bersama dengan membaca doa kafarat majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta